Welcome back to Play Cinema Channel. Ketemu again bersama Mbak Yani yang gak pernah bosen ngerekapin alur film buat kalian semua para pengabdi rebahan. Sesuai rekomendasi kalian yang minta cerita tentang harimau, nih Mbak Yani kasih film tentang harimau. Judulnya Rogu, rilisan tahun 2020. Film ini menceritakan tentang sekelompok tentara bayaran yang diperankan oleh Megan Fox untuk menyelamatkan anak yang disandra di lokasi terpencil Afrika. Dari judulnya saja artinya penipu. Bakalan seperti apa ceritanya? Oke lur, gak usah kelamaan, gak usah basa-basi lagi. Kita langsung masuk aja ke dalam alur filmnya, let's go! Di awal film terlihat dua ekor harimau kecil sedang dibawa oleh seseorang dengan mobil baknya. Rupanya sekelompok orang itu memang bekerja ilegal memburu hewan di hutan untuk dibunuhnya, serta mengambil bagian-bagian tubuhnya untuk dijual. Namun naasnya, saat dua pekerja sedang bersiap akan memotong bagian tubuh salah satu harimau, ternyata harimau yang telah ditusuk itu belum mati dan langsung menyerang mereka berdua. Mendengar suara keributan di dalam, salah satu atasan mereka masuk dan... inilah Rogu. Sementara di tempat lain, terlihat sekelompok tentara bayaran yang dipimpin oleh Sam sedang melaksanakan tugas untuk melepaskan anak yang bernama Azealia Wilson yang diculik. Sam menyuruh pasukannya mulai beraksi mengambil aset itu sebelum bandit memindahkannya ke tempat lain. Kini mereka beraksi, dimulai dengan, mereka meledakkan bom yang membuat dirigen-dirigen berisi minyak di sana meledak. Pasukan mulai masuk ke markas saat para bandit sibuk memadamkan api. Sam sempat kesal dengan temannya yang tidak tepat saat menembak keberadaan aset. Setelah itu, dia meminta bantuan kepada pasukannya untuk mengecoh para bandit. Rekannya menembak salah satu bandit di sana dan berhasil mengecoh mereka. Sementara dirinya dan Baingo masuk ke sebuah tempat dan berhasil menemukan Azealia. Dia terkurung bersama dua anak lain di sana. Sam bersiap akan mengeluarkan Azealia. Kemudian Baingo bertanya bagaimana dengan dua anak yang lain. Sam menolak untuk membawanya karena bukan mereka targetnya. Tapi Baingo dan Elijah tetap kekeh untuk menyelamatkan dua anak itu juga. Di luar tembak-tembakan antara musuh dan pasukan terus berlangsung. Sampai akhirnya ketua bandit itu menyadari bahwa sekelompok orang ini akan mencuri sesuatu yang berharga darinya. Dia kemudian menyuruh anak buahnya untuk membakar bangunan itu. Dan Sam yang tak kehilangan akal memilih untuk ngebom salah satu tembok bangunan itu agar mereka bisa keluar dari sana. Mereka yang keluar langsung dijemput oleh pasukan ekstrasi yang membawa mobil. Di mobil, Sam dan pasukannya berpikir mereka telah aman. Ternyata bandit itu mempunyai RPG hingga dapat menembak helikopter yang datang akan menyelamatkan mereka. Lihat, helikopter itu langsung hancur lur. Lanjut, terlihat para pasukan yang meninggal karena tertembak dijatuhkan dari mobil. Pasukan terus melempar granat ke mobil para bandit hingga salah satu mobil mereka meledak. Mampus lo, kenok semua lo. Sialnya, pasukan yang terus dikejar dengan dua mobil lainnya terjebak di tebing buntu, di mana di bawah tebing itu terdapat sungai. Agar dapat selamat, pasukan mengajak tiga anak itu untuk terjun ke bawah. Di bawah, tentara menaungi sungai untuk menolong ketiga anak itu. Perjalanan yang akan mereka lalui cukup jauh, sekitar 2 km. Salah satu dari tiga anak itu ngeluh karena capek. Saat dia sedang mengutarakan keluhannya, tiba-tiba seekor buaya datang menerkam dia. Rewel si kue. Elijah yang terus menembakinya kemudian disuruh berhenti oleh Sam karena itu hanya menghabiskan peluru. Sudah jelas anak itu telah mati. Scene berpindah. Terlihat Salem atau ketua bandit sedang mengakhiri hidup anak buahnya yang sekarat. Sat, kejem nemen. Kembali ke tepi sungai, para tentara berjalan menelusuri sungai hingga bertemu suatu rumah dengan ukuran yang lumayan besar. Sedikit info, ini adalah rumah yang terlihat di awal film. Setelah diperiksa, pasukan bersama dua anak itu masuk ke dalam. Oh iya, temannya Azealia bernama Tessa. Malamnya mereka sedikit berbincang dengan beberapa pasukan di dalam. Sementara Sam dan dua pasukan lainnya berkeliling sekitar rumah untuk mengecek situasi.
Sam menemukan generator dan menyuruh pasukan untuk menyambungkannya agar dapat meminta pertolongan kepada pusat. Sam dan Elijah masuk ke ruangan seketika Elijah menyadari ini adalah peternakan singa, tempat ilegal yang tersembunyi. Terlihat bagian-bagian dari singa di sana yang tergeletak dan akan dijual dalam harga yang fantastis mahal. Sam dan Elijah melihat orang tergeletak akibat dibunuh singa. Mereka berasumsi orang ini meninggal sekitar 2 hari yang lalu. Generator yang mati di sini membuat para singa dapat kabur keluar. Tapi mereka belum menyadari jika singa itu masih berada di sekitar rumah ini dan akan membunuh siapapun yang masuk ke sini. Sam yang sedang mengangkat handy talkie-nya tiba-tiba tertinggal oleh Elijah. Elijah! Dia yang lumayan panik kemudian berjalan keluar mencarinya. Sementara di dalam rumah, Asilia dan Tessa akan bersiap untuk tidur. Balik lagi keluar, Sam sangat kaget mendapati Elijah telah tergeletak tak bernyawa di semak-semak. Dia melihat seekor harimau yang telah menerkam Elijah dan duar. Akibat suara yang ditimbulkan Sam, 2 pasukan lain datang menemui asal suara. Sam yang bersembunyi agar harimau tak menyerangnya tiba-tiba kaget melihat Bengo dan temannya. Sam menceritakan apa yang telah menimpa Elijah. Boyin yang sedang mengecek situasi di luar dikagumkan dengan sekelompok gajah jinak yang berjalan melewatinya. Dan tak lama setelah itu tiba-tiba datang seekor harimau dan haum. Sam dan yang lain langsung menuju ke arah Bo berada. Mereka membawa Bo masuk ke rumah dan segera memberi pertolongan pertama untuknya. Scene berpindah, ternyata para bandit telah mengetahui keberadaan pasukan penyelamat. Dia berjalan dengan mobilnya ke sana. Balik lagi ke rumah, Sam sedang berdiskusi dengan pasukannya untuk bisa membuat alat komunikasi agar bisa menghubungi pusat, serta berpikir bersama untuk mengalahkan harimau betina yang telah membunuh Elijah. Setelah berdiskusi, mereka mulai melancarkan misinya. Terlihat Barasa sudah berada di atas tower dengan kacamata mode malamnya untuk mengawasi jalan yang akan dilewati Sam. Tapi sayangnya saat harimau berada tak jauh dari tempat Sam, tiba-tiba baterai kacamata itu jatuh membuat kacamata itu tak dapat digunakan. Barasa memilih untuk turun mengambil baterainya, sedangkan Sam dan Joy memilih berpencar untuk menghidupkan aliran listrik. Balik lagi ke Barasa, dia yang sedang memasang baterainya ke kacamata mode malam melihat-lihat keadaan sekitar tiba-tiba haum. Dia tercabik-cabik oleh harimau betina itu hingga meninggal. Sam dan Joy yang telah berhasil menyalakan listrik mendapati kabar buruk dari Bengo yang mengatakan Barasa telah tewas diterkam oleh harimau betina. Setelah itu, Sam menelpon pusat untuk meminta bantuan. Dia juga mengatakan telah membawa anak gubernur dan 1 temannya. Dia menceritakan semua yang terjadi di sana, tapi pusat tak dapat mengirim bantuan malam ini. Dan Sam berkata pasti dirinya tak bisa bertahan bersama pasukannya sampai besok. Setelah menutup teleponnya, Sam mengatakan hal itu kepada pasukannya. Tessa yang mendengar itu merasa jengkel. Bengo juga menambahi bahwa sudah pasti Salem akan segera ke sini. Dia sudah jelas tak akan tinggal diam. Bengo terus menceritakan tentang Salem, hingga salah satu orang di sana bertanya kepadanya kenapa kau tahu banyak tentang dia. Bengo menjawab, dahulu dia waktu kecil adalah salah satu anggotanya. Tessa yang tak terima langsung mengambil pistol dan akan menembak Bengo. Setelah dihentikan, Bengo kemudian menceritakan mengapa dia menjadi bandit. Dia juga merasa susah untuk keluar dari circle itu. Hingga saat dia keluar, anaknya dan keluarga lainnya telah dibunuh oleh para bandit itu. Seluruh orang di sana yang mendengarnya pun ikut sedih. Scene berpindah, terlihat pasukan para bandit telah menemukan tempat pasukan Rogu bersembunyi. Dia bersiap mengepung tempat itu untuk membunuh mereka semua kecuali Asilia. Di rumah saat Sam sedang berbincang dengan Tessa, Bengo kemudian masuk ke dalam rumah mengatakan para bandit sedang berjalan ke sini. Sam menyuruh Boy yang sempat berdiri akan ikut bertarung untuk tetap bersembunyi di rumah bersama 2 anak ini. Sementara Sam dan yang lain bersiap akan melawan mereka. Tak lama Joy yang menemukan Kar 98 memanggil Sam, dan saat Sam berjalan ke sana tiba-tiba
Sam langsung menyuruh Asilia dan Tessa keluar dari tempat ini dan dirinya terus memanggil-manggil harimau untuk memancingnya agar tidak jadi memakan Joy. Sam yang kini dikejar harimau berlari masuk ke bawah mobil hingga harimau itu tak bisa menggapainya. Beralih ke anak tadi yang sedang berlari, Tessa yang tak hati-hati dia terjatuh sehingga terpisah dengan Asilia. Di tempat persembunyian masing-masing mereka merasa ketakutan. Joy yang sekarang sudah berdiri memanggil harimau itu dan akan ditembaknya. Saat kejadian itu berlangsung, tiba-tiba bom meledak cukup besar dan menimbulkan api berkobar. Harimau yang melihatnya kaget dan langsung lari. Setelah itu, Sam lari ke tempat Joy dan mereka mulai mencari Asilia dan Tessa. Melihat para bandit yang telah berdatangan, Joy menembakinya dengan karnya. Sam langsung ngelut M4 dari bandit yang kenok. Sam berhasil menemukan Asilia yang terpisah dengan Tessa setelah menembak beberapa bandit. Sam yang akan mencari Tessa menyuruh Asilia untuk tetap di tempat. Scene berpindah ke Tessa. Dia yang bersembunyi didatangi dua bandit yang akan membunuhnya. Namun dengan cepat Sam menusuknya dari belakang dan langsung menembaknya sampai mati. Di sini aksi Sam cukup menakjubkan. Dia menuntun Tessa dengan hati-hati agar bisa ke ruang radio tempat Asilia bersembunyi. Bengo juga terlihat berhasil menusuk salah satu bandit dan langsung ngelut senjatanya. Bengo kemudian berjalan menemui Sam dan membagikan beberapa pelurunya untuk Sam. Sementara di dalam ruang radio, Asilia dan Tessa tak mau hanya tinggal diam saja di sana. Dia memilih membantu para pasukannya untuk melawan bandit. Mereka yang belum jauh keluar dari tempat itu langsung dikejar para bandit yang menyebabkan mereka kembali berpisah. Asilia yang terus dikejar, dia terkepung di rumah. Saat bandit itu akan menangkapnya, dia langsung mengambil benda tajam yang ada di dekatnya dan langsung memukul bandit itu hingga tewas. Mantap Sil! Bengo yang melihat Masak atau temannya dulu saat menjadi bandit, dia menurunkan senjatanya dan mengajak Masak untuk bertarung dengannya menggunakan pisau. Mereka kemudian bertarung, tapi sayangnya dua-duanya tewas dalam pertarungan itu. Sebelumnya Bengo yang sekarat didatangi Sam yang berterima kasih kepadanya. Setelah itu, Sam kembali pergi untuk mengamankan Asilia dan Tessa. Terlihat Boyu sedang duduk bersama Joy dengan rasa sakitnya masing-masing. Bo mengatakan kepada Joy bahwa harimau itu pasti masih ada di sekitar sini. Datang 3 bandit yang akan menembak mereka. Tak lama, datang harimau langsung menyerang para bandit. Joy yang kagum melihatnya, kemudian melihat ke arah Bo yang ternyata dia telah tewas. Pindah ke Tessa, dia yang terpisah dengan Asilia mencoba untuk mencarinya. Tapi tak lama, datang Zalem dan menangkap dia. Sementara di tempat yang tak jauh, Sam terus menembak-nembaki para musuh. Dan Joy juga terlihat sedang berusaha untuk mengambil senjata punya bandit yang tewas. Kemudian menembak bandit yang lain dengan sisa tenaga yang dia punya. Sam yang terus berjalan menebaki bandit, lalu dia bertemu dengan Zalem dan Tessa. Zalem mengancam akan membunuh anak ini. Sam yang melihat harimau masuk ke dalam lumbung berkata kepada Zalem akan memberikan Asilia dengan satu syarat. Dia tidak membunuh Tessa dan menyuruh anak buah Zalem mundur. Zalem pun menyetujuinya. Kemudian Sam berjalan mencari Asilia. Dia menemukan Asilia sedang berdiri ketakutan sebab telah membunuh seseorang. Sam yang menenangkan kemudian menyuruhnya untuk melakukan sesuatu. Scene beralih, terlihat Joy sedang berusaha masuk ke sebuah tempat dan dia mendengar sesuatu yang menakjubkan. Ya, dia mendengar suara anak harimau. Balik ke Sam, dia kembali lagi menemui Zalem dan mengatakan telah menemukan Asilia yang sedang bersembunyi di lumbung. Zalem yang tak percaya lalu minta diantar Sam. Di jalan saat ke sana, Zalem menceritakan jika dia melakukan ini hanya untuk balas dendam kepada ayah Asilia. Dia juga berkata bahwa ayah dialah yang membuat tempat ilegal seperti ini. Sam meminta Zalem untuk melepaskan Tessa. Sementara dirinya dan Zalem masuk ke lumbung yang sebenarnya Sam mengetahui ada harimau di dalamnya. Saat sudah masuk, Sam memberi aba-aba kepada Asilia untuk mengunci pintu itu. Di dalam, harimau betina mendekati mereka dan haum, dia menerkam Zalem. Di sini Sam sudah pasrah, yang penting 2 anak itu selamat. Kemudian harimau mulai mendekati Sam dan bersiap untuk menerkamnya. Tapi
dari luar terdengar suara anak harimau yang dibawa oleh Joy. Harimau betina yang mendengar suara anaknya langsung menerobos pintu lumbung dan menemui anaknya. Asilia dan Tessa yang melihat harimau keluar dari pintu lumbung langsung menurunkan anak harimau dari gendongannya. Lalu harimau itu pun berjalan dengan anaknya. Ternyata harimau itu hanya ingin melindungi anaknya. Itulah alasan dia tidak pergi setelah terbebas dari tempat ini. Kasihan juga ya. Kini Sam, Joy, dan 2 anak itu telah selamat. Terlihat helikopter ekstrasi datang menjemput mereka dan film pun selesai.